Maka di sini berlakunya mad arid li sukun. Panjangnya boleh lebih dari 2 harokat sampai 6. Jadi bacanya bisa gini, minin atau minin. Nah, lebih boleh. Ya, karena di sini bukan mad tabi'i lagi. Wallahu waliyul mu'minin. Tilka hududullah. Du harus panjang karena ada wawu setelahnya. Setiap ada domah ke depannya ada wawu maka panjang. Duhu. Tilka hududullah. Allahus somad. Langsung ke sod ya, alif lam syamsiyah. Husso. Allahus somad. Fa'ak. Ka ada nafas mengalir. Ka ini sifatnya hamas teman-teman ya. Ak. Jadi enggak ak tapi ak. Tha, lidahnya digigit. Tha. Ru. Fi. Hal. Jangan panjang karena setelahnya ada tanda sukun. Hal fasad. Fa'ak. Tharu fi hal fasad. Kalau di akhirnya ada huruf qalqalah, ini kan salah satunya ada dal ya, maka harus pantul akhirnya teman-teman. Satu kali lagi. Fa'ak tharu fi hal fasad. Fa ada nafas mengalir. Jadi bacanya jangan pa tapi fa. Gigi atas nempel bibir bawah. Fa idza za. Lidahnya digigit. Za hum bi. Kalau mim ketemu ba ikhfa syafawi bacanya harus dengung. Hum bisa hiroh. Nah, ini huruf ta. Cuman kalau dia posisinya di akhir kalimat, maka suaranya ganti ke ha ya. Hiroh jadinya gitu. Fa idza hum bisa hiroh. Faddo ditekan ya karena ada tanda tasydid. Faddo. Lallahul mujahidin. Hi hanya besar tenggorokan dalam. Faddalallahul mujahidin. Wa rabbul. Alif lam komariah. Alif lam yang kedepannya tidak ada tasydid. Wa rabbul arsyil. Syah menyebar angin ya. Shh, gitu. Wa rabbul arsyil azim. Yubayyinullahu ayatih. Nah ini si ha ini ya, meskipun tandanya tanda mad, kalau dia mati, kalau dia di akhir kalimat disukunkan aja ya.
Jadi bacanya enggak tihi tapi tih, dimatikan saja. Yubayyinullahu ayati. Watta, alif di sini jangan panjang karena setelahnya ada tanda tasydid. Jadi pendekin. Watta kullo, sama kunya karena wawunya tidak ada tanda baca. Jadi pendekin aja. Kullohalladzi, zi lidahnya digigit. Zi tasa nih, tanda bendera ini menunjukkan harokatnya harus panjang, 5 harokat ya. Ini hukumnya mad wajib. Setelah alifnya ada huruf A. Tasa aluna bihi wal arham. Diulang dari awal. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, kita. Baik, alhamdulillah 24 sudah selesai. Di mana 24 ini menjelaskan mengenai cara baca lam yang ada pada lafadz Allah yang dibacanya tebal, bunyinya loh ya. Syaratnya itu lafadz Allahnya harus didahului dhammah dengan fathah. Nah, itu lam yang dibaca tebal. Sekarang kita akan belajar lafadz Allah yang bunyinya lah. Nah, jadi ada bunyi loh, ada bunyi lah, teman-teman ya. Nah, syaratnya apa ketika lafadz Allah dibunyikannya lah? Nah, syaratnya sebelumnya harus ada harokat i. Nah, harokat i itu harokat yang ada di bawah, harokat kasroh. Nah, maka silam yang di lafadz Allah bunyinya lah. Contoh di sini. Nah, ini si ba harokatnya di bawah kasroh. Terus ke depannya ada lafadz Allah. Maka silam ini bunyinya harus lah. Billah gitu. Ya, jadi bunyinya jangan billah tapi billah gitu. Bismillah gitu. Kan kita baca bismillahirrahmanirrahim itu kan bacanya enggak bismillah ya, tapi bismillah gitu. La quwwata, ditekannya harus lebih jelas. Quwa, jadi jangan quwa. La quwwata illa billah. Didahului kasroh, maka bunyinya lah. La quwwata illa billah. Afa'a, pendek semuanya. Afa'a minu, mak ada nafas, mak. Jadi bacanya jangan gini, mak, tapi harus mak, mak, ada nafas mengalir. Rolloh. Nah, kalau ini bunyinya loh karena didahuluinya fathah.
afa aminu makrallah wa huwa, hanya besar tenggorokan dalam, hu gitu. Jadi enggak hu tapi hu. Wa huwa bikulli syai'in, sya menyebar angin. Jadi jangan sa tapi sya. Syai'in alim. Nah ini hamzah sama ain bedakan ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yuha, ha kecil, ha. Kali ini ha, beda ya. Yuha sib, ada be-nya, sib. Qalqalah, sib. Kumbi, ini huruf mim sukun, kedepannya ada ba. Nah si mim ini harus dengung. Kum, jadi ditahan dulu. Kum bihillah. Lah bacanya karena sebelumnya ada kasroh. Yuhasib kum bihillah. Nah ini yang dengung ini apa hukumnya? Ikhfa syafawi ya. Jadi ikhfa syafawi rumusnya mim sukun, kedepannya ada huruf ba. Satu kali lagi. Yuhasibkum bihillah. Qulillahu, lah kasroh, lillah. Qulillahu asra'u mak ada angin. Ro, bacanya jangan ron, n-nya ilangkan ya, diganti ke suara panjang, hukumnya mad iwad. Jadi bacanya ro 2 harokat. Qulillahu asra'u makro. Walladzi, lidah ujung ditempel gigi atas, kayak digigit, tapi jangan terlalu ditekan si giginya, hanya menempel doang, ya. Nah ada tanda bendera, maka panjangkan 5 harokat. Mengalir, ada ngorok dikit tapi rojal walladzi rojal Nah ini 2 harokat ya, mat tabi'i.
khalaqal ada seret, ada ngorok khalaqal mauta wal hayah. Nah, suaranya menjadi ha. Ya, ini taknya tamar butoh. Jadi kalau dia mati menjadi ha. Khalaqal mauta wal hayah wa yursilu alaikum hafadzoh wa yursilu alaikum hafadzoh. Wa huwal aliyul azim. Zim ini hukumnya mad arid li sukun. Nah, mad arid li sukun itu terjadinya itu ketika apa? Ketika ada mad tobi'i yang kedepannya ada huruf yang dimatikan. Kalau di sini mad tobi'inya mana? Iya nih. Nah, iya ini huruf mad tobi'i. Kedepannya ada huruf mim. Awalnya berharokat doma. Cuman karena dia mati harus karena di akhir kalimat maka mimnya harus mati. Yang awalnya azimu jadi azim gitu. Nah, panjangnya 2 sampai 6. Ya, jadi bacanya bisa gini. Azim atau azim. Nah, bisa lebih dari 2 harokat. Wa huwal aliyul azim. Wallahu bima nah ini ain ya, ain. Jadi bacanya itu di bainiyah, sifatnya bainiyah. Jadi ada mengalir dikit. Jadi nggak tak, tapi ta gitu. Wallahu bima ta'maluna alim. Satu kali lagi. Wallahu bima ta'maluna alim. Wa kafa. Nih, kalau ada fathah berdiri gini panjangnya 2 harokat ya. Mad tobi'i nama hukumnya. Wa kafa billahi syahida. Nah, ini bacanya panjang da. Jadi bukan dan tapi da, karena di akhir ayat, di akhir kalimat mad iwad, setiap tanwin fathah posisinya di akhir, maka suara n-nya hilangkan digantikan ke bunyi panjang yang awalnya syahidan syahida gitu. Wa kafa billahi syahida. Faja'alahu ghusaan ahwa. Nah, ini teman-teman, sa beda ya sama yang di atas.
Ini hurufnya sekilas kayak hampir sama, ada titiknya. Cuman kalau ini lurus nih, bawahnya lurus. Kalau ini bergerigi, ya kan? Nah, kalau yang lurus gini, posisi lidahnya di gigi atas. Sa gitu. Nah, kalau yang gerigi bawahnya itu tengah lidah angkat ke atas. Shh, ada menyebar angin juga. Sha. Jadi beda. Sha, sa, sha, beda ya. Fa, ja'a, lahu, ghusa'an, wa. Nah, gitu. Baik, untuk teman-teman, alhamdulillah 25-nya sudah selesai. Ya, jadi penjelasan mengenai lafadz Allah sudah selesai. Jadi disimpulkan ada dua cara baca lafadz Allah itu, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau tebal itu didahului dengan harokat, domah, dan fathah, maka bunyi lafadz Allahnya Allah. Sedangkan kalau bunyi lafadz lah itu harus didahului dengan harokat kasroh dulu, maka bunyinya tipis, lah, seperti itu ya. Baik, untuk teman-teman mudah-mudahan dapat difahami dan langsung dipraktekkan ketika nanti baca Al-Qur'annya. Kita lanjut di sini ke halaman berikutnya. Untuk teman-teman yang kedepannya mau ngaji bareng-bareng lagi dan tidak ketinggalan live-nya, silakan di follow saja akun sayanya. Dan yang mau gabung kelasnya, kelas ngaji dari nol, dari dasar sampai fasih ya, menguasai hukum-hukum tajwid, sudah saya cantumkan di bio kontaknya yang mau daftar ya. Silakan di sana yang mau gabung untuk kelas ngajinya yang dari nol, dari dasar sampai fasih, dibuka untuk semua usia, mau anak-anak mau dewasa, silahkan hubungi aja kontaknya yang ada di bio. Lanjut di sini di halaman 26 masih di Iqra 5. Di sini kita akan belajar nun sukun dan tanwin. Nah, teman-teman, nih tanda kayak koma ini namanya tanda sukun ya, tanda mati. Nah, kalau harokat yang double-double, yang gini nih, yang dua-dua, ini namanya tanwin. Kalau di atas namanya tanwin fathah, di bawah namanya tanwin kasroh. Kalau ini namanya tanwin domah. Nah, bunyinya N sama kayak ini, bunyinya N ya. Nah, cara baca nun sukun dan tanwin ini itu dia nanti beda-beda tergantung huruf setelahnya. Ada yang dijelaskan, ada yang disamarkan, ada yang dileburkan gitu, beda-beda ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedepannya ada huruf ro ya. Caranya gimana ketika nun sukun atau tanwin yang kedepannya ada huruf ro? Nah, bacanya gini, dimasukkan dengan suara tak dengung. Jadi suara nun sukun atau tanwin hilang. Contoh di sini yang awalnya man, karena setelahnya ada ro, bacanya jadi mar. Si n jadi hilang karena setelahnya ada huruf ro. Nah, di sini dihukumi dengan idgham. Idghamnya bila gunnah, tanpa memakai dengung. Jadi bacanya itu marro'a gitu. Jadi suara n jadi hilang. Jadi anggap aja nggak ada. Gitu ya. Contoh lagi di sini mirro. Nah, jadi bacanya jangan min tapi mir. Mirrob bihim. Gitu. Baik, kita lanjut di sini. Wallahu ghafurur rahim. Nah, idghamnya ini nih. Tanwin, ini contoh tanwin. Tanwin doma yang ada ro.
bacanya rurro, tidak run lagi tapi rurro gitu ya. Wallahu ghafurur rahim. Arro, nah, idgham lagi, bacanya ar. Arro ahus tagna. Nah ini gho-nya mengalir teman-teman. Rohwah tag, jadi enggak tag tapi tag, mengalir. Arro ahus tagna. Lahu hu. Nah domahnya terbalik, panjangkan 2 harokat. Ini mad silah ya. Lahu shi menyebar. Shihabarro soda. Tanwin fathah di akhir kalimat, maka bacanya panjang. Da, bunyi n-nya hilang. Jadi bukan dan tapi da gitu. Hukumnya mad iwad. Lahu shihabarro soda. Alallahi tawakkalna. Ada alif nih, panjang 2 harokat. Ini mad tabi'i ya. Alallahi tawakkalna. Fi ada anginnya teman-teman. Jadi bukan pi tapi fi. Gigi atas tempel gigi bawah. Gigi atas tempel di bibir bawah. Fa. Jadi kayak bilang huruf F. Fi ai syatir ro diyah. Hukum idghamnya mana? Ini nih. Tanwin domah, tanwin kasroh yang ada huruf pro ke depannya. Tirro. Fi ai syatirro diyah. Nah ini suaranya menjadi ha ya. Kalau tak bulat ketika di akhir kalimat atau dalam keadaan mati, suaranya menjadi ha, diyah gitu ya. Wallahu ghafurun halim. Nah ini limnya panjang kan, 2 sampai 6 harokat. Apa ini hukumnya? Nah kalau ini hukumnya mad arid li sukun. Terjadinya itu ketika apa? Ketika ada mad tabi'i yang kedepannya ada huruf yang dimatikan. Maksudnya dimatikan itu, si mim ini awalnya ada tanda domah mun, awalnya harokat tanwin domah. Tapi kalau karena dia di akhir kalimat otomatis harus mati. Jadi ini matinya baru ya. Nah mad tabi'i kedepannya ada huruf yang dimatikan. Maka berlaku mad arid li sukun, panjangnya 2 sampai 6. Halim ataupun halim boleh gitu panjangnya. Yang penting jangan lebih dari 6 harokat. Wallahu ghafurun halim. Inna, nah bacanya
didengungkan dulu, ditahan dulu. Ya, karena gunah musyaddadah. Nun bertasydid bacanya didengungkan. Inna ila rabbikar ruj'a. Ini harus langsung ke siro. Karru. Alif lam syamsiyah. Jadi alif lamnya disamarkan langsung ke huruf ro. Karru. Inna ila rabbikar ruj'a. Falillahil ada suara kayak dengkuran dikit. Jadi bacanya enggak hi tapi tenggorokan ujung. Khiratu wal ula falillahil khairatu wal ula walillahil asmaul husna. Nah, ini yang ada tanda benderanya bacanya 5 harokat. Wajib nama hukumnya ya. Terjadinya itu ketika ada mad tabi'i yang kedepannya ada huruf a, ya. Ma'u walillahil asmaul husna fahazamuhum bi. Ditahan dulu ya kalau setelah mimnya ada ba, karena ini hukumnya ikhfa syafawi, dengung. Hum bi nillah. Ini lidahnya ditempel gigi. Jadi enggak ide tapi fahazamuhum bi'idznillah. Jadi huruf za itu dia mengalir, rokhwah sifatnya. Bi'idz mengalir ya. Baik, untuk teman-teman 2